Terima kasih. Selamat malam, Bapak dosen, Bapak Dr. Henry Praherdiono, SSI MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Desain Lingkungan Belajar Kaya Teknologi. Perkenalkan, nama saya Cindy Anika Krisan Paranoan, mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. NIM saya adalah 23012 18001002 dengan offering kelas B23, dan pada kesempatan kali ini judul buku yang akan saya paparkan atau pemaparan buku ketiga yang saya telah pilih untuk saya baca berjudul Facilitation in Digital Learning Environments, penulisnya dari Klein Lalonde. Dan alasan saya memilih buku ketiga ini, yang pertama adalah karena sejalan dengan kebutuhan presenter, dalam hal ini saya sendiri, akan ilmu praktikal mengenai cara memfasilitasi dalam lingkungan belajar digital. Dan yang kedua, melalui hasil bacaan akan memperjelas pemahaman presenter atau saya dan dapat diimplementasikan dalam learning experience dan training kepada guru dan atau peserta didik. Baik, dalam buku ini terdapat beberapa content table yang disajikan, dan dalam content table tersebut disampaikan what is synchronous online learning, apa sebenarnya pembelajaran online sinkronus. Sehingga dalam pembelajaran kita biasa kenal dengan penamaan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri memiliki arti adalah at the same time. Misalnya saja, people gather together in a web-based space at the same time. Jadi misalnya orang-orang yang berkumpul bersama dalam sebuah platform atau ruangan berbasis web pada waktu yang sama. Or real-time meetings or webinars, conference using technology. Nah, ataupun juga dalam waktu yang bersamaan mengadakan meetings atau webinar ataupun conference menggunakan teknologi misalnya Zoom ataupun Google Meeting dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga melalui chat rooms, text messaging, Google Dokumen pun juga bisa kita sebut dengan sinkronus, aktivitas sinkronus. Kenapa? Karena misalnya saja ada beberapa orang yang sedang mengedit salah satu dokumen di Google Dokumen atau Google Doc, maka aktivitas tersebut dapat dikatakan sebagai synchronous activities juga atau synchronous online. Nah, berikutnya berbeda dengan asinkronus. Asinkronus sendiri means adalah not at the same time atau tidak pada waktu yang bersamaan, seperti itu. Nah, aktivitas-aktivitas asinkronus ini atau online bisa dilakukan di LMS, polls and feedback survey, sehingga learners atau pembelajar ataupun partisipan ini dapat berpartisipasi pada aktivitas-aktivitas ini pada waktu yang mereka putuskan sendiri. Misalnya saja kalau di UM, kami mahasiswa S2 akan mengakses pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus melalui si Pejar. Nah, dalam si Pejar ini, maka kami akan dapat melihat materi sesuai dengan waktu yang kami ingin lakukan atau preferensi time yang kami ingin, kapan kami akan melihat ataupun mendownload materi ataupun mensubmit tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen selama waktu yang sudah ditentukan. Nah, sehingga selama rentang waktu tersebut, partisipan dapat berpartisipasi kapan saja sesuai waktu yang diputuskan oleh partisipan tersebut. Berikutnya adalah why facilitate synchronous online. Jadi, mengapa fasilitasi synchronous online ini? Nah, synchronous online ini sendiri harus difasilitasi karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah accessibility for participants, di mana participants bisa belajar dari rumah atau dari rural area, sehingga dari jangkauan tempat yang berbeda-beda dapat dilakukan. Nah, yang kedua adalah real-time interaction, di mana real-time interaction ini akan memberikan opportunity between facilitator and participants, sehingga terjadi atau tercipta suasana interaksi secara langsung maupun secara langsung walaupun bersifat online antara fasilitator dan juga partisipan. Dan yang ketiga adalah
to enable a diverse virtual classroom, di mana ini adalah menyediakan virtual classroom yang beragam bersama peserta dari seluruh dunia. Dan juga dari buku ini saya mendapatkan pembelajaran atau insight, yaitu selain video conference dan chat, Martin dan Parker tahun 2014 juga menyebutkan bahwa virtual classroom via web conferencing are increasingly being used in higher education. Sehingga konferensi web menggunakan via atau kelas classroom menggunakan via conferencing web ini sudah sangat meningkat digunakan pada pendidikan tinggi. Dan ini sudah terbukti banyak sekali terjadi bahkan dalam pembelajaran kami selaku mahasiswa pasca sarjana teknologi pembelajaran pun dilakukan. Berikutnya adalah potential limitation, sehingga dalam melaksanakan facilitate synchronous online ini juga terdapat limitasi atau batasan-batasan potensial yang terdapat. Nah, yang pertama adalah kesulitan memilih waktu sesi bersama untuk semua peserta dapat hadir. Nah, ini ada beberapa faktor, misalnya saja geographically different time zones, work and family schedule, dengan berbagai aktivitas masing-masing individu, sehingga untuk menentukan waktu yang dapat mengumpulkan berbagai individu dari belahan dunia ataupun waktu yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, ini membutuhkan sedikit effort atau mengalami sedikit kesulitan. Yang kedua adalah meningkatnya kebutuhan teknologi. Nah, dalam bukunya sendiri disebutkan increased technology requirements, misalnya bandwidth, webcam, microphone, sehingga memang dalam melakukan synchronous online ini, kita perlu mempersiapkan tools ataupun teknologi yang lebih memadai agar dapat tercapai atau terlaksana dengan maksimal. Yang ketiga adalah menjaga lingkungan yang mudah diakses. Kalau dalam bukunya sendiri disebutkan maintaining an accessible environment for all participants. Sehingga ketika kita akan memfasilitate sebuah synchronous online, kita perlu menjaga lingkungan-lingkungan ini agar tetap mudah diakses. Terhindar dari lag, terhindar dari putus konektivitas, sehingga ini perlu persiapan yang lebih matang. Nah, selanjutnya adalah synchronous facilitation skill. Nah, ternyata saya setelah membaca buku ini, bukan hanya pengembangan dari kompetensi teknik penggunaan tool saja yang perlu kita tingkatkan dalam kita memfasilitasi synchronous online, tetapi lebih daripada itu yang mendalam adalah bagaimana kita selaku fasilitator nantinya mengembangkan praktik fasilitasi belajar yang efektif menggunakan tools, sehingga bukan hanya penggunaan toolsnya, tetapi bagaimana praktik fasilitasi tersebut dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dari tools-tools yang kita gunakan, sehingga fasilitator tidak hanya belajar atau meningkatkan skill teknik saja, tetapi juga skill fasilitasi sebaik mungkin. Nah, teman-teman dan juga Bapak dosen, dari buku yang saya baca ini terdapat beberapa skill untuk fasilitasi synchronous online. Ini menurut Jennifer Hoffman, beliau adalah President of InSync Training, sebuah korporasi yang spesialisasinya di virtual training sendiri, di mana beliau berpendapat ada beberapa skill untuk fasilitasi synchronous online itu sendiri, yang tentunya berbeda dengan kebutuhan ketika face-to-face classroom. Nah, di sini ada 5 skill untuk fasilitasi synchronous online. Yang pertama adalah digital literasi, di mana ini bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, ataupun meng-create konten menggunakan teknologi informasi dan juga tentunya internet. Nah, yang berikutnya ada virtual classroom fluency, di mana hal ini bertujuan agar fasilitator nantinya memiliki kemampuan mengukur kesuksesan dari aktivitas virtual melalui membaca prasyarat digital dan juga memanage secara simultan berbagai percakapan yang akan terjadi sepanjang
sinkronus online. Nah, lalu berikutnya ada yang ketiga, cultural intelligence. Tentunya seorang fasilitator harus mengetahui dan peka terhadap keadaan-keadaan lingkungan ataupun zona ataupun mungkin budaya di suatu daerah tertentu yang melibatkan peserta-peserta asal. Selanjutnya juga ada application of adult learning principles, di mana ini bertujuan untuk menganalisa sebuah desain blended learning untuk memastikan prinsip-prinsip dari pembelajaran bagi orang dewasa ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tentunya saja ada yang kelima yaitu time management, tidak bisa dilepas dari skill seorang facilitate synchronous online untuk dapat memanage kelasnya atau memanage proses sinkronus online activitiesnya dapat berjalan dengan maksimal. Teman-teman dan juga Bapak dosen, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pemaparan buku yang ketiga yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environments. Menurut saya, Facilitation in Digital Learning Environments ini sangat berguna dan dibutuhkan dalam masa-masa saat ini untuk meningkatkan sebagai fasilitasi belajar maupun peningkatan performance daripada saya pribadi dan juga bagi pebelajar, baik pebelajar apakah itu guru, apakah itu tendik, maupun pebelajar yang notabene adalah siswa itu sendiri. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.